Oke, selamat sore semuanya. Untuk pertemuan kali ini itu kita langsung bahas dua materi ya. Yang pertama ada ini issue based matrix sama ini ya behaviors and physiological matrix. Sebenarnya dua-duanya ini tuh saling berhubungan ya. Makanya itu jadi satu pertemuan ya. Nah, kita bahas dulu yang ini issue based matrix ya. Jadi kalau ke minggu lalu kita membahas tentang performance matrix itu kan cara pengukuran ya, pengukuran usability testing ya, eh, dengan cara mengukur performanya ya. Jadi performa itu ya orang suruh pakai terus kita hitung ya. Jadi hasilnya adalah data kuantitatif atau data yang bisa dihitung ya. Gitu pakai hasilnya kan angka ya, berupa angka. Jadi bisa diolah pakai rumus-rumus statistik. Nah, kalau yang berikutnya ini, ya, yang pertemuan ini itu datanya bukan kuantitatif tapi kualitatif, ya. Artinya ini datanya yang dihasilkan dari sini itu nggak bisa diolah pakai statistik, ya. Karena outputnya tuh bukan berupa angka, ya. Ya meskipun bisa ada angkanya, tapi angkanya tuh bukan untuk diolah pakai rumus statistik, ya. Gitu. Karena memang apa ya, statistik itu kan biasanya berkaitan sama populasi, ya. Jadi apakah respondennya itu sudah mewakili populasi atau belum? Nah, kalau yang ini itu sebenarnya bukan, kita nggak ngomongin soal populasinya ya, mewakili populasi apa enggak, kita nggak ngomongin itu ya, arahnya tuh lain ya, makanya nggak bisa diolah pakai statistik gitu. Jadi kalau yang kemarin performance matrix itu kan kuantitatif ya, nah kalau yang sekarang ini kualitatif ya, kualitatif gitu, karena fokusnya adalah mencari problem ya, problem yang masih ada di antarmuka yang kita bikin ya, gitu, atau istilahnya usability issue ya, issue itu artinya masalah ya, masalah usability gitu. Nah, masalah usability itu sebenarnya ada banyak ya, ada banyak, beberapa contohnya. Pertama ini ya masalah perilaku ya, perilaku yang bisa menghambat ketika user menggunakan produk ya. Perilaku itu kan kaitannya sama kebiasaan ya, jadi misalnya ada orang yang bisa ngetik pakai 10 jari ya, full gitu, itu pasti ngetiknya lebih cepat dibandingkan dengan orang yang ngetiknya hanya pakai telunjuk ya, telunjuk kiri telunjuk kanan. Nah, itu kan pasti ngetiknya bakal lebih lambat ya, gitu. Belum lagi ada orang yang ngetik itu bisa tanpa lihat keyboard ya, jadi dia lihatnya ke layar langsung ngetik aja, dia sudah hafal posisi tombol-tombolnya di keyboard ya. Tapi ada juga orang yang ngetik itu masih harus lihat layar ya, gitu. Itu kan kaitannya dengan perilaku ya. Nah, itu kan hal-hal seperti itu kan kita nggak bisa ukur pakai ini ya, performance based metric ya. Maksudnya ketika kita kasih tas ya, misalnya coba kalian minta ada dua responden ya, dua-duanya suruh login gitu ya. Kemudian hasilnya responden yang pertama itu butuh waktu 10 detik untuk login, responden yang kedua butuh waktu berapa? 30 detik misalnya. Ya. Nah, kita cuma tahu waktunya aja. Jadi yang responden pertama itu lebih cepat dibandingkan dengan yang kedua ya. Yang pertama tadi 10, yang kedua 30. Tapi kita nggak bisa tahu yang responden kedua ini kok bisa lama tuh karena apa gitu. Lamanya tuh karena apa sih? Itu loh. Kan pasti ada masalah ya yang membuat dia lama. Ya kan? Entah ngetiknya lama atau ngetiknya tuh salah-salah terus ya, atau nggak tahu caranya ngisi gimana dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau sampai ada responden ya itu gagal melakukan sebuah task, itu kan pasti ada problemnya. Ya, tujuannya issue based matrix itu untuk mencari tahu problem-problem itu. Gitu. Ya tadi salah satunya mungkin bisa jadi karena perilakunya memang salah. Jadi memang ngetiknya tuh dia tuh harus pakai telunjuk ya. Dia cuma bisa pakai telunjuk maksudnya. Jadi ngetiknya memang lama ya. Ngetiknya tuh mencetnya lama, belum lagi salah-salah gitu ya. Gitu. Jadi bisa jadi karena perilaku, terus kemudian bisa juga kita kalau mau ngukur itu lihat mukanya ya, lihat ekspresinya gitu. Ya kayak orang kalau main game gitu ya, kalian lihat di YouTube ya, live streamer gitu ya, orang yang suka main game terus di streaming di YouTube itu kan biasanya kan di pojok bawah ini atau di pojok bawah, pojok kiri, pojok manapun itu kan kadang ada wajahnya dia ya nongol gitu ya di sini misalnya ya. Nah, ketika dia main game misalnya perang-perangan gitu ya, terus dia kalah itu kan pasti wajahnya kan berubah gitu ya, atau dia mengeluarkan ekspresi tertentu gitu misalnya ya.
Yaitu itu kan ada masalah di situ ya, ada masalah di layarnya dia, yaitu dia kalah tadi ya. Gitu. Ya sama halnya kalau misalnya user kalian minta misalnya suruh registrasi ya di dalam dalam apa namanya sebuah website marketplace gitu misalnya. Kemudian dia bingung, nggak tahu tombolnya di mana. Nah kan pasti wajahnya itu berubah. Yang mungkin awalnya biasa aja, netral, terus tahu-tahu wajahnya agak gimana gitu ya. Nah, jadi ekspresi wajah itu juga bisa dipakai buat itu menentukan ada masalah nggak sih di situ. Itu. Nah kemudian bisa juga masalah itu adalah user tidak melihat komponen yang seharusnya dia lihat. Jadi misalnya katakanlah tombol loginnya tuh posisinya di kanan atas ini ya, ada tombol login di sini. Nah, tapi dia tuh nggak pernah lihat ke sini, dia lihatnya ke tengah, ke kiri, ke kanan ya. Tapi dia nggak pernah lihat di sini. Gitu itu juga bisa jadi problem gitu loh. Kenapa kok tombolnya bisa nggak kelihatan? Gitu. Nah, kalau yang ini kita harus pakai eye tracker ya. Eye tracker jadi biar kita tahu sebenarnya user tuh lihatnya kemana sih gitu loh. Tombolnya jelas-jelas ada di sini, tapi kok dia nggak pernah lihat ke sini. Dia tuh lihatnya kemana gitu. Mungkin ada tombol lain yang lebih menarik atau gimana gitu. Ya. Terus kemudian juga bisa jadi karena misinterpretasi ya, artinya misalnya ada tulisan ya, ada tulisan di sini di kiri atas ada tulisan, kemudian ada backgroundnya warnanya merah itu, sama usernya dicoba dipencet ya. Nah ternyata nggak bisa ngapa-ngapain, kan itu cuma tulisan ya. Dikiranya tombol. Nah itu kan misinterpretasi komponen tuh kayak gitu ya. Ada tulisan dikira tombol jadi mau dipencet. Ya. Kemudian ada link tapi nggak kelihatan kalau itu link, jadi user nggak ngerti ya, nggak ngerti mana yang harus diklik ya, salah-salah terus ya kayak gitu. Ya, itu misinterpretasi komponen. Itu beberapa contoh isu ya yang bisa didapatkan. Nah, apa namanya isu base matrix itu apa ya istilahnya ya? Kalau kita pakai ini itu dia bisa dipakai untuk mendukung ini performance base matrix. Jadi kalau performance base matrix kan kita cuma tahu angka ya. Ya kayak tadi rata-rata waktunya berapa, terus kemudian respondennya butuh waktu 30 detik atau berapa detik gitu. Tapi kita nggak tahu problemnya kenapa ya. Nah, dengan pakai ini ya isu base matrix kita jadi tahu oh ternyata karena ini makanya dia lambat misalnya gitu. Nah di sini ada dua cara ya kalau mau kita pengen mengidentifikasi masalah atau isu, itu ada dua metode ya menurut buku teks itu ya. Yang pertama ini ya in person studies itu intinya ini adalah apa namanya identifikasi secara real time. Jadi ketika responden itu nyoba nyoba apa namanya aplikasinya atau sistemnya begitu, dia tuh suruh mengekspresikan dalam bentuk ucapan itu loh. Jadi kalau misalnya dia kesulitan ya suruh ngomong gitu. Waduh ini sulit ya. Waduh saya bingung atau gimana gitu. Ya. Intinya apapun yang dia rasakan atau alami suruh ngomong ya. Gitu. Itu namanya think aloud protocol. Gitu. Jadi kalau misalnya dia bingung kita langsung tahu dan kita bisa catat oh ada masalah di sini gitu. Nah, yang kedua adalah ini ya, automatic studies ya. Jadi setiap kali ya, kan kita kan kasih ada banyak task ya. Terus kemudian usernya tuh suruh nyobain satu-satu ya, suruh ngerjain tiap task gitu, suruh nyobain. Nah, setiap kali selesai nyobain itu suruh ngasih apa pendapat ya atau kesimpulan gitu loh. Apa aja sih yang dialami di task yang ini gitu misalnya. Ada masalah nggak sih? Masalahnya apa aja? Nah, itu suruh dijelaskan ya. Gitu. Jadi ada dua cara. Seperti itu. Ya. Nah, yang jadi problem di sini adalah gimana caranya bedain antara masalah yang benar-benar ya emang itu masalah dan yang bukan masalah. Gitu loh, yang real issue sama yang false issue ya. Yang real issue itu emang masalah yang harus dibenerin ya, harus dibenerin, harus diatasin gitu loh. Gitu karena itu memang masalah yang ada di antarmukanya. Gitu, salahnya si pengembang ya. Sementara kalau yang false issue itu sebenarnya antarmukanya tuh nggak salah ya, memang usernya yang bermasalah. Nah kayak gitu kurang lebih ya, jadi nggak usah diperbaiki nggak apa-apa gitu. Nah caranya tahu gimana? Nah ini ada yang namanya severity ratings ya, maksudnya tuh ini rating apa ya istilahnya ya, mendesak apa enggak sih gitu loh. Karena kalau harus benerin semua ya, semua yang diucapkan responden tuh harus kita perbaiki, waktunya pasti habis ya. Kadang-kadang tuh misalnya masalahnya ada 100 ya, ada 100 masalah gitu. Nah, kita cuma punya waktu untuk menyelesaikan 20 masalah. Nah, kan harus ada prioritas berarti kan.
Nah, caranya memprioritaskan seperti ini ya, dibikin tabel ya, matriks ya, gitu. Kemudian yang di ini horizontal ini, kolom yang X ini ya horizontal ini ada 2 kategori ya. Jadi yang ngalamin itu ada sedikit apa banyak sih? Gitu loh. Kalau yang kiri ini cuma sedikit user yang ngalamin masalah itu. Kalau yang kanan ini ada banyak user yang ngalamin masalah itu. Ya, gitu. Terus kemudian yang ini, yang sumbu Y ini impact-nya ya. Ini impact-nya kecil, yang ini impact-nya besar. Jadi kalau misalnya ada banyak user yang ngalamin dan ternyata itu impact-nya besar, ya berarti itu cukup mendesak ya. Jadi harus segera diperbaiki. Gitu. Tapi kalau usernya yang ngalamin cuma dikit dan itu juga impact-nya itu kecil, ya itu tidak terlalu mendesak ya. Jadi ditunda nggak apa-apa ya. Gitu. Jadi pakai ini ya. Ini namanya severity ratings ya, buat ngukur seberapa mendesak ya masalahnya yang itu, yang nongol itu. Nah, kemudian ini itu kan severity ratings ini kan anu ya, menurut si Nielsen ya, buatannya Nielsen ini, Jacob Nielsen. Nah, kemudian ada peneliti lain itu yang istilahnya apa ya, menyanggah kali ya sebutannya ya, namanya Kuniavsky ya, tahun 2003 dia tuh bilang yang namanya severity ratings itu nggak sepenuhnya benar ya. Artinya apa? Artinya meskipun dia kalau dikategorikan dia tuh masuk yang ini high severity, artinya dia tuh sangat-sangat mendesak ya, problemnya sangat-sangat mendesak. Nah, berarti kan harus diperbaiki ya kalau menurut ini ya, severity ratings ya. Tapi setelah diperbaiki itu sebenarnya nggak terlalu menyelesaikan masalah gitu loh ya. Nah, itu menurut Kuniavsky itu seperti itu ya. Jadi meskipun ada banyak user yang ngalamin ya dan itu impact-nya gede. Nah, tapi belum tentu itu adalah masalah yang penting untuk dibenerin ya. Gitu. Nah, terus caranya cari tahu gimana ya? Yang bisa menentukan itu sebenarnya bukan dari tabel itu ya, tapi dari ini ya, orang yang berpengalaman atau familiar dengan model bisnisnya ya. Gitu. Jadi bisa apa namanya? Mungkin bisa panggil stakeholder-nya ya. Pokoknya orang-orang yang terlibat gitu terus nentuin di situ ya. Jangan berdasarkan tabel ini. Itu menurut ini Kuniavsky ya. Gitu. Terus yang benar yang mana ya? Sebenarnya ini ya, kayak gini ini, teori kayak gini tuh nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, karena emang si Nielsen dia nyoba ya berhasil aja gitu ya. Terus si Kuniavsky nyoba pakai ini nggak berhasil ya, ya memang anu ya, kayak gini ini menyesuaikan kasusnya juga ya. Gitu. Jadi emang nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, dua-duanya bener lah kayak gitu ya. Mau jadi kalian mau pakai yang ini boleh, mau pakai apa namanya yang cara yang ini juga boleh ya. Jadi kalau yang ini tuh intinya kayak meeting gitu ya, meeting sama petinggi-petingginya gitu, terus dibahas rame-rame ya, mana yang harus dibenerin gitu. Kemudian, nah kalau kita sudah dapat data, sebenarnya kan di sini kan kita hanya mencari daftar masalah ya, jadi nggak ada teknik khusus gitu. Intinya kita cuma ngamatin, terus ada masalah apa aja yang muncul, terus dicatat udah gitu. Ya itu intinya isu based metric kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau kita sudah punya daftar masalah, ya, yang kita bisa lakukan berikutnya adalah menganalisa. Ya, ada beberapa cara. Ya, sebenarnya ini menganalisa itu maksudnya mempresentasikan hasilnya. Ya, jadi cara yang pertama itu bikin ini chart ya, pakai bar chart terus kemudian digabungin aja. Ini namanya stack ya, stack bar chart ya. Jadi bar chart tapi dibagi ada beberapa kategori ya. Jadi kalau yang warna biru ini yang paling mendesak ya, severity ratingnya tinggi, yang merah ini yang menengah, yang hijau ini yang low ya, gitu. Nah ini ada 3 desain ceritanya ya, punya 3 sampel desain ya, prototype gitu. Di antara 3 desain ini setelah dihitung masalahnya ternyata yang paling sedikit yang desain 3 ya, berarti kita pilih yang ini. Nah misalnya kayak gitu ya, itu untuk mengambil kesimpulannya gitu ya. Kalau desain 1 nggak dipakai karena ini apa namanya, usability isunya banyak ya. Sedangkan yang desain 3 yang paling dikit, jadi ini yang dipakai. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua adalah ini, menghitung ya rata-rata isu yang dialami partisipan. Kalau yang tadi di sini itu adalah jumlah isu yang unik ya. Ada kata unik di sini. Artinya kalau misalnya ada 20 orang responden ya, itu terus kemudian totalnya ada 10 isu dan 10 isu itu semuanya beda. Ya, berarti di sini nilainya 10. Ya, itu akan lebih besar dibandingkan dengan misalnya ada 100 responden ya.
90 orang itu mengalami 50 isu, ya. Isunya ada 50 gitu. Tapi dari 50 itu ternyata isunya cuma ada 2 macam, ya. Isu A sama isu B. Ya, tapi yang ngalamin 50. Nah, di sini dihitungnya tetap cuma 2, ya. Karena yang dihitung adalah isu uniknya. Gitu. Bukan banyak sedikitnya isu, tapi ya jumlah isu uniknya yang unik gitu. Jadi kalau ada isu yang kembar itu tetap dihitungnya cuma 1, ya. Gitu. Itu cara yang pertama tadi, ya. Kalau cara yang kedua ini adalah menghitung rata-rata isu yang dialami partisipan. Jadi kalau tadi ada 100 responden, ya, kemudian totalnya ada 50 isu, ya, ya tinggal di rata-rata aja, ya, gitu. Dibagi aja, jadi jumlah isu dibagi partisipannya berapa. Jadi 50 dibagi berapa tadi yang ngalamin ada 90, ya, berarti ya 0, apa namanya? 5 dibagi 9, ya itulah 0, sekian gitu, ya. Gitu. Nah, ini ketemu ini, ya. Seperti itu. Itu cara yang kedua, ya. Nah, cara yang ketiga adalah ini. Kita jabarkan isunya apa aja, ya. Jadi ini isu yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, masing-masing isu ini ada berapa orang yang ngalamin. Nah, ya, isu yang pertama ini responden nggak bisa lihat link buat check out-nya. Nah, ini ada 1 orang yang ngalamin. Terus isu yang kedua itu ada 6 orang yang ngalamin. Isu yang ketiga ada 4 orang. Isu yang keempat ada 2 orang. Nah, ini per isunya, ya. Ini dihitung satu-satu gitu. Oke, lalu cara yang terakhir adalah dikategorikan. Jadi ini sebenarnya cara yang terakhir itu sama kayak ini. Cuman kalau pakai cara ini, misalnya isunya jumlahnya banyak, kan ini jadi panjang banget, ya. Misalnya ada 50 isu gitu, ya. Ya ini kan berarti nanti ke kanan itu panjang, ya. Ke kanannya nanti panjang, ya. Kalau 50 kayaknya nggak mungkin, paling cuma bisa berapa? 10 gitu mungkin udah cukup banyak, ya. Jadi nanti harus bikin 5 grafik, ya, ke bawah gitu untuk menampilkan 50 isu. Nah, solusinya adalah isu-isu yang mirip itu digabung aja, ya. Jadi ada kategorinya. Kayak misalnya ini, ya, user tidak bisa lihat link buat check out. Ini kan berkaitan sama check out, ya. Terus kemudian ini usernya bingung untuk milih apa namanya pengiriman, ya. Nah, check out sama pengiriman itu kan sebenarnya satu kesatuan, ya. Kalau kita check out itu kan biasanya kita milih ekspedisinya, ya, pengirimannya mau pakai apa. Ya udah itu digabung aja, ya. Yang paling pertama sampai terakhir ini digabung aja jadi 1 gitu. Nanti totalnya jadi 3. Dan itu adalah masalah berkaitan sama check out, ya. Misalnya gitu. Itu cara yang keempat ini, ya. Digabung-gabung. Gitu. Jadi nanti cuma sedikit, ya. Tergantung jumlah kategorinya ada berapa. Tapi yang jelas nggak sebanyak yang ini, ya. Ini kan bisa banyak banget nih. Kalau yang ini nanti cuma dikit. Gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah, nah ini menurut si siapa? Mana tadi? Nah, menurut Nielsen lagi, ya. Menurut Nielsen itu dia bilang bahwa 5 partisipan itu cukup, ya. 5 partisipan itu sudah cukup untuk menemukan 80% masalah, ya. Jadi ini hasil risetnya si Nielsen. Ketika dia ngetes ke 1 orang responden, satu orang ini bisa menemukan 30% problem, ya. Ini kira-kira 30%. Kemudian kalau dia naikin jadi 2 orang itu bisa nemu 50-an%, ya. Ini sekitar 50 lebih, ya, problem. Ketika dia ngetes berapa? 5 orang, ya. 5 orang ini dia sudah bisa menemukan 80% problem yang ada, ya. Nah, kenapa kok 5 orang dibilang cukup? Karena setelah 5 orang, ya, naik 6 orang, 7 orang, dan seterusnya itu naiknya nggak signifikan, ya. Contohnya ini, ya, ketika 6 orang itu diuji itu cuma naik sekitar 10%, ya. Ini kan 80-an persen. Ini, ya, ini kurang lebih 90 nggak nyampe sini, ya, agak nggak di tengah-tengah, ini di bawah, jadi mungkin sekitar 88 kali, ya, 88%. Jadi nggak banyak gitu loh. Terus naik lagi misalnya 7 partisipan, ini hanya 90%, lebih dikit, ya. Nah, sampai 10 partisipan itu sudah mendekati 100%, ya. Mungkin ini sekitar 97 mungkin, ya. Nah, kalau ditambah 11 orang itu mungkin juga nggak akan nambah, ya. Itu tetap di antara segitu, ya, 97 lebih dikit gitu, ya. Gitu. Artinya memang makin lama
ya makin banyak orangnya itu sebenarnya peningkatannya semakin tidak signifikan ya, karena ini bentuknya eksponen ya, tapi makin mendatar gitu loh, makin lama makin mendatar. Nah, kalau menurut Nielsen 5 orang aja cukup lah, 80% itu sudah cukup banyak ya, isunya bisa ketemu 80% ya, itu sudah cukup banyak. Itu menurut Nielsen ya, sama ini Landauer. Jadi ada 2 orang yang melakukan riset ini. Nah, tapi ada peneliti lain itu namanya Spool ya, sama Schroeder ini ya, dia itu bilang 5 orang tuh nggak cukup ya. 5 orang partisipan tuh kalau menurut mereka ya, mereka tuh nyoba juga itu cuma bisa menemukan 35% isu ya, nggak nyampe 80 seperti yang dikatakan Nielsen ya. Nielsen kan bilang 80, tapi si Spool ini cuma bilang 35 doang ya. Jadi dia bilang aturan ini ya, sebutannya kan magic number 5 ya, Nielsen tadi ya. Ini magic number 5 bahwa 5 orang itu cukup. Itu tuh ada syaratnya ya. Syaratnya tuh apa? Syaratnya adalah kalau bisa tuh 5 orang tuh ditesnya jangan cuma sekali, tapi berkali-kali ya. Jadi setelah dia nyobain, ya mungkin besoknya suruh nyoba lagi ya, gitu. Jadi 5 orang nggak apa-apa, tapi ngetesnya harus berkali-kali ya. Terus kemudian partisipan itu semuanya harus punya karakteristik yang sama ya. Artinya jangan jomplang. Jadi kalau misalnya ada orang yang dia fasih pakai komputer ya, partisipan yang pertama, yang kedua dia bingung ya, nggak biasa pakai komputer. Nah itu kan karakteristiknya nggak sama ya, itu bikin kacau juga. Terus kemudian jumlah tampilan atau halaman tidak banyak ya. Ya maksudnya aplikasinya tuh skupnya harus yang kecil ya. Jadi kalau skupnya besar ya, ini skup besar, skalanya besar ya nggak bisa pakai ini magic number 5 ya. Gitu. Harus lebih banyak lagi respondennya ya. Ya sebenarnya tinggal dinaikin aja jumlahnya ya. Kalau 5 orang kurang ya naikin jadi 10 ya, kalau 10 kurang jadi 15, kalau kurang ya tambah terus ya. Gitu. Ya intinya sih sebenarnya tetap ya, semakin banyak partisipan itu semakin bagus ya, intinya gitu. Itu sudah aturan yang mendasar ya. Jadi kalau bisa memang partisipan sebanyak mungkin ya, karena makin banyak makin bagus. Gitu. Oke, kemudian sudah habis ya. Yang bagian pertama sudah habis ya. Ini kesimpulannya intinya isu base metric itu pengukuran kualitatif ya. Kualitatif yang didasarkan pada perilaku ya. Gitu. Jadi hasilnya bukan angka tapi ya berupa list masalah ya, daftar masalah gitu ya. Kemudian tadi kalau mau menentukan mana masalah yang harus diperbaiki itu bisa pakai ini ya, severity ratings ya. Bisa pakai itu yang paling gampang. Kemudian ya ini untuk produk skala kecil, kalau kalian punya kalian itu sistemnya itu skalanya kecil, pakai 5 orang sudah cukup ya. 5 orang partisipan sudah cukup. Tapi kalau skalanya besar, ya ditambah ya, tambah aja. Gitu aja sih solusinya. Ya. Nah, yang jadi problem itu skala kecil sama besar tuh relatif ya. Relatif. Nah, ini juga nggak ada aturannya. Skala besar tuh yang seperti apa, skala kecil yang seperti apa tuh nggak nggak ada panduannya itu ya. Cuma kan kita ya bisa dikira-kira sendiri lah ya. Kayak misalnya kalau saya bilang Instagram itu skalanya besar apa kecil ya, pasti semua sepakat ya itu skalanya besar ya. Yang pakai aja seluruh dunia dan setiap saat itu pasti dalam satu waktu ya, sekarang ini misalnya ada berapa juta orang akses bersamaan misalnya kayak gitu, itu jelas ya itu skala besar gitu ya. Ya memang nggak ada panduannya ya. Kalau ada panduannya kan jelas ya, jadi yang pakai minimal berapa negara misalnya gitu, terus kemudian usernya ada berapa puluh juta misalnya minimal ya. Tapi nggak ada aturan kayak gitu ya, untuk menentukan besar kecilnya skala tuh nggak ada panduannya gitu ya. Itu tadi dikira-kira aja ya, gitu. Jadi harus berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan pengalaman gitu, karena ya itu sangat-sangat relatif soalnya ya. Barangkali tapi kayak Instagram itu di tes 5 orang mungkin juga sudah cukup, bisa juga kan ya, kan nggak tahu ya. Itu harus dicoba ya, dicoba itu. Nggak ada yang bisa jawab ya ini cukup apa enggak itu ya.
Ya tinggal dicoba aja. Oh ternyata ketemu masalah-masalahnya udah lumayan ya 70% itu misalnya. Ya nggak apa-apa. Ya gitu. Oke, itu bagian yang pertama ya. Mungkin kita langsung lanjut aja. Yang kedua itu judulnya behavior dan physiological matrix ya. Ini masih berkaitan dengan yang tadi, issue based matrix ya. Eh, Cuma ini lebih ke orangnya. Kalau tadi kan lebih ke masalahnya ya, masalah yang ada tuh apa. Kalau yang ini tuh lebih ke ini perilaku orang ya, perilaku responden maksudnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, salah satu cara untuk mengukur masalah yang ada di aplikasi ya, itu kan lihat ekspresi wajah ya. Itu nah ekspresi wajah ini termasuk dalam kategori behavior ya atau perilaku ya. Jadi orang tuh ekspresinya bisa macam-macam ya ketika memakai sebuah sistem ya ada yang bingung, ada yang kesulitan, ada yang marah atau ya macam-macam lah gitu. Itu bisa dipakai untuk ini apa namanya menentukan ya ada masalah apa enggak di situ. Ya kalau orangnya marah ya pasang wajah marah ya pasti ada masalah di situ ya di sistemnya ya pasti ada. Tapi kalau mukanya biasa aja ya kayaknya fine-fine aja sih, nggak ada problem yang berarti mungkin ya gitu. Oke, behavior sendiri itu bisa dibedakan jadi ada 3 macam ya, ada 3 apa namanya kategori yaitu verbal itu adalah ucapan, kemudian bahasa tubuh itu ya berupa gerakan dan bisa diamati dengan mata. Yang ketiga reaksi tubuh itu apa ya respon dari tubuh ya itu nggak bisa kelihatan ya kadang-kadang nggak kelihatan dan nggak bisa dikontrol yang jelas ya. Jadi kalau yang verbal itu contohnya adalah ketika pakai sistem dan dia kesulitan dia komentar ya orangnya ngomong gitu loh tuh itu perilaku verbal ya. Ya kayak misalnya dia bingung ya atau kesulitan dia ngomong tuh kok ini sulit ya kok saya bingung ya terus ini gimana caranya ya gitu itu ucapan ya. Terus kemudian yang bahasa tubuh tuh kalau misalnya orangnya bingung dia garuk-garuk kepala ya. Nah, itu bahasa tubuh ya. Bahasa tubuh itu dia garuk-garuk kepala atau mungkin apa namanya jarinya tuh nggak bisa diem gitu misalnya ya. Artinya dia lagi mikir atau lagi bingung ya. Kalau yang reaksi tubuh itu adalah respon dari tubuh ya. Dan itu nggak bisa dikontrol ya. Jadi kayak misalnya berkeringat nih. Kadang-kadang orang kalau panik itu kan terus berkeringat ya. Dan itu kan nggak bisa dikontrol ya. Jadi misalnya nggak bisa kita suruh nyetop gitu ya, jangan berkeringat gitu kan nggak bisa ya. Kemudian ini detak jantungnya meningkat itu juga nggak bisa dikontrol ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita panik terus deg-degan ya, berdetak kencang gitu, terus kita mau bikin lambat kan nggak bisa ya. Itu yang disebut dengan reaksi tubuh ya. Jadi itu respon yang tidak bisa dikontrol ya, karena yang merupakan reaksi gitu loh. Reaksi dari tadi misalnya karena dia panik atau semacamnya ya. Gitu. Nah, kalau yang bahasa tubuh ini masih bisa dikontrol ya, masih bisa dikontrol. Jadi kalau misalnya kita garuk-garuk kepala itu garuk-garuk kepala yang mau di stop kan ya bisa aja ya, gitu. Nah, eh, apa namanya? Yang bahasa tubuh sama reaksi tubuh ini kalau mau ngukur itu harus pakai bantuan alat khusus ya. Kalau yang verbal ini kan ucapan doang ya. Jadi orangnya ngomong ya kita catat aja omongannya apa itu. Kalau yang bahasa tubuh sama reaksi tubuh ini harus pakai alat khusus ya, alat tertentu gitu buat ngukurnya ya. Nanti di bagian akhir kita bahas ya alatnya apa sih gitu. Nah, kalau mau ngolah ya, ngolah ini apa namanya? Yang verbal dulu ya. Jadi kalau mau ngolah data yang verbal itu bisa dikategorikan jadi ada 3 paling enggak ya, positif, netral, sama negatif ya. Jadi tinggal dijumlah aja ya, banyakan yang mana? Banyakan positifnya, banyakan negatifnya, atau banyakan yang netral gitu. Nanti terus, oh banyakan yang positif ya, berarti sistemnya bagus. Ya gitu aja kesimpulannya ya, simpel gitu. Terus ini yang verbal ya. Nah, kalau mau dijabarin lebih luas lagi, ini kan cuma 3 kategori ya, positif, netral, negatif. Kadang-kadang tuh ada jenis ekspresi yang tidak termasuk ketiganya ya. Katakanlah dia bertanya, misalnya dia nanya, tuh ini kenapa ya? Gitu. Kan dia bingung tuh. Nah,
itu kan kadang nggak termasuk positif, nggak termasuk negatif, juga nggak netral juga. Ya. Dan kita bisa jabarin lebih panjang ya kayak gini. Gitu. Ini contohnya ya. Ini cuma contoh, kalau mau dipadetin lagi ya boleh, atau mau ditambah lagi juga nggak masalah ya. Gitu. Oke. Kemudian ini aktivitas kelas skip aja. Tadi itu yang verbal kan. Nah, sekarang kita ngomongin yang non verbal ya. Kalau non verbal itu kan anu ya, apa namanya? Tadi ada dua macam ya, bahasa tubuh sama reaksi tubuh ya. Dan ini sulit diamati ya. Ini sulit diamati. Jadi butuh alat khusus ya. Nah, ini yang pertama, ini kalau ini sih sebenarnya buat baca emosi ya, ini pakai kamera itu ya, dan software khusus ya. Jadi nanti di software itu ada, dia masuk ekspresinya masuk ke netral atau happy ya, atau sedih dan seterusnya ya. Nanti tinggal dihitung aja banyak yang mana gitu. Jadi paling lama di mana sih total waktunya gitu. Oh, dia kebanyakan marah nih. Ya udah. Terus kesimpulannya apa? Oh, misalnya dia ternyata bingung ya. Dia bingung pakai sistemnya. Jadi marah-marah terus ya. Oke, itu yang pertama. Terus berikutnya ada yang namanya eye tracking. Kalau eye tracking tuh dia buat baca ini, mata respondennya tuh lihat kemana sih. Jadi di layarnya nanti bisa kelihatan, oh orangnya tuh lihat ke sini, orangnya lihat ke sini, itu ya pakai eye tracking. Ya, eye tracking tuh ada bentuknya kacamata seperti ini, ada juga yang bentuknya alat yang dipasang di monitor ya, kayak kamera gitu. Ya, jadi ada dua macam. Ya, yang ini dipakai, ini yang kayak gini biasanya lebih mahal ya. Ini lebih mahal. Oke, kemudian, nah ini parameter-parameter yang ada di eye tracking ya. Gitu. Ini kalau kayak misalnya fixation ya. Ini adalah jumlah titik yang dilihat user di layar ya. Misalnya dia lihat di 5 tempat, di kiri atas, di kanan atas, di tengah kiri, bawah kiri sama kanan bawah ya. Berarti ada 5 tempat, yaitu jumlah titik ya, itu fixation. Terus kemudian ini fixation duration tuh user itu ketika lihat di satu titik itu berapa lama sih? Oh, misalnya di sini dia lihatnya 1 detik, di sini 3 detik, di sini 5 detik, di sini 2 detik, di sini 3 detik, misalnya kayak gitu. Itu fixation duration, ya, gitu. Dan seterusnya ya. Ini nggak terlalu penting sih, karena kan kita nggak spesifik bahas soal eye tracking, jadi nggak usah saya bahas banyak-banyak ya. Apa namanya? Cukup tahu aja untuk tambahan info gitu. Ya. Karena kita juga nggak akan ngitung ini juga sih. Ini kan sebenarnya ada rumus-rumusnya ya. Tapi nggak saya bahas karena emang nggak akan dihitung. Ya. Tapi sebenarnya dari sini, dari banyak komponen ini, tuh sebenarnya kita mau menghasilkan ini, misalnya heat map ya. Heat map ini dari satu layar ini bisa tahu usernya tuh paling lama tuh lihat kemana sih. Jadi semakin merah tuh dia semakin lama. Ini ada di bawah ada acuannya ya. Kalau biru ini dia cuman sangat sebentar ya. Kalau merah ini dia sangat lama. Cuman ini angkanya nggak kelihatan ini berapa detiknya ya, gitu. Tapi yang jelas di sini ya, di titik ini dia lama, di sini dia lama, di sini dia juga lama ya, gitu. Nah, di ini malah nggak dilihat sama dia ya. Jadi kita naruh konten di sini percuma ya. Yang laptop ini juga nggak dilihat sama dia ya, nggak ada. Cuman hijau ini doang bentar ya, terus udah gitu. Oke, kemudian kalau yang ini anu ya, pathways ya. Jadi dari sini dia lihat kemana, dia lihat kemana, dia lihat kemana, urutannya itu loh, urutan lihatnya, ya, arahnya kemana. Itu juga dari sini, dari parameter ini bisa menghasilkan dua ini, ya, dua report ini, gitu. Nah, terus bisa juga dari yang tadi itu kita bikin grid ya, dipotong-potong kotak-kotak, kemudian dibikin heat map, ya. Jadi ini sebenarnya ini hasil gabungan dari ini, heat map sama yang pathways ini digabungin, ya kesimpulannya ini ya. Jadi titik yang paling paling menarik itu di sini gitu ya. Seperti itu.
Karena kalau berdasarkan ini kan memang di sini banyak ya, dan ini juga lumayan ya. Setelah digabung pakai dihitung-hitung ya, pakai perhitungan terus dibagi jadi grid-grid gitu, ya ini sebenarnya point of interest-nya tuh di sini. Yang kedua di sini misalnya, yang ketiga di sini, keempat di sini, gitu. Itu bisa dilakukan kalau kita pakai tracker ya, dan kita memahami ini ya, gitu. Itu tadi kalau mau lihat posisi mata ya. Berikutnya kondisi emosional. Ya ini juga apa ya? Susah ya ini ngukurnya ya, karena sifatnya kan tersembunyi ya, nggak kelihatan itu loh. Orang marah tuh kadang-kadang mukanya juga tetap datar ya, tapi dalamnya sebenarnya dia marah. Itu kan bisa juga kayak gitu ya. Nah, ini ada alat khusus ya. Kayak apa ya? Bukan sarung tangan ya, cuman kayak kayak ini, kayak kayak gelang itu, tapi kalau gelang cuma di sini ya. Ya itulah alatnya, pokoknya kayak gini. Kayak sabuk tapi dipakai di tangan itu. Ya. Jadi nggak tahu membacanya tuh dari apa ya, denyut nadi terus campur apa itu bisa dipakai buat ngukur emosi ya gitu. Saya juga nggak pernah lihat barangnya ya, cuma lihat di buku doang ini ya. Barangnya aslinya seperti apa saya juga nggak tahu ya. Belum pernah lihat terus terang kalau yang ini. Ya, tapi katanya sih bisa mengukur emosi. Oh iya nih, pakai keringat juga ya, berdasarkan keringat. Jadi ya tadi hitungannya dicampur ya. Kalau di sini kan bisa mengukur ini ya, denyut nadinya dicampur dengan keringat ya, supaya bisa tahu orangnya panik atau marah atau apa ya. Itu. Kemudian bisa juga pakai ekspresi muka ya buat ngukur ini emosional. Ya ini sih pakai kamera doang terus campur software khusus ya gitu. Nah, ini ada yang lain lagi, software lagi ya, Seren and Emotive. Kalau ini saya kurang tahu ya, saya lupa ini pakai apa ya. Di buku sih ada ya. Kalau di sini sih bilangnya ini ya, ini aplikasi kan bentuknya ya kan. Pakai EEG ya. EEG dan eye movement ya. Eye movement berarti pakai eye tracker. Eye tracker campur EEG. EEG itu alat yang dipasang di kepala ya buat membaca sinyal otak ya. EEG itu namanya. Cuman nggak ngerti ya caranya gimana. Ya mungkin dibaca, dia lihat di sini misalnya ini ada biru-biru, terus kemudian waktu lihat di sini tuh sinyal otaknya kayak gimana sih gitu loh. Seperti itu ya. Kayaknya sih gitu ya. Karena EEG itu memang hasilnya kayak gini ya, grafik sinyal otak seperti ini ya. Itu ada alatnya. Oh, sudah selesai. Nah, jadi ini kesimpulannya ya. Jadi kita kalau ngukur behavior tuh kita bisa ada ini loh, semacam ada insight ya. Jadi kalau pakai performance matrix itu kan kita ya cuma tahu angka-angka gitu ya. Tapi mungkin barangkali ada sudut pandang lain yang cukup menarik untuk diteliti, yaitu bisa pakai ini ya, behavior matrix tadi ya. Ya kayak ini tadi heat map, terus apa, ya, apa emosinya gimana, nah kayak gitu tuh ya. Barangkali ada orang yang performanya bagus tapi dia sebenarnya sepanjang makai itu marah-marah terus, nah, itu kan juga nggak bagus ya. Meskipun dia makai lancar ya, tapi diam-diam sebenarnya bikin frustasi juga gitu ya. Nah itu kan tahunya kan bisa pakai ini ya, alat-alat ini gitu. Oke. Terus kemudian kesimpulan yang kedua adalah ya ini sebenarnya yang paling banyak bisa dianalisa itu yang perilaku verbal, karena bentuknya kata-kata kan, itu bisa diolah macam-macam caranya ya. Oke, kemudian kalau yang untuk non verbal itu butuh ini ya, bantuan alat khusus ya, itu yang non verbal. Ya kayak tadi ada eye tracker, terus ada sarung tangan tadi, terus ada EEG ya, dan macam-macam lagi ya. Gitu. Ya, sudah habis ternyata. Oke, ada yang mau ditanyain nggak sampai di sini? Adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, ya sudah. Kalau nggak ada, mungkin kelas kita sampai di sini aja kali ya. Oh ya, untuk tugas akhirnya, saya belum sempat bikin detailnya. Nanti langsung saya post aja ya di LMS ya. Intinya kalian saya minta untuk ngetes ya, uji antar muka. Cuman saya belum tentukan antar mukanya itu apa, website apa atau aplikasi apa gitu.
Tapi nanti untuk ngukurnya kalian bisa pakai salah satu matriks ya. Boleh pakai performance matrix, issue based matrix, atau pakai kombinasinya juga boleh ya. Performance tambah issue based matrix dan seterusnya. Ya, itu boleh. Ya, intinya kalian saya suruh ngetes kecil-kecilan. Ya, respondennya nggak usah banyak-banyak, ya sedapatnya aja kalian dapat berapa, terus kemudian dicobain. Ya, intinya kalian cuma saya minta untuk eksperimen ya, praktekin aja. Kan ini kan judul mata kuliahnya kan desain dan evaluasi. Ya, jadi kalian harus mengevaluasi antar muka ya dengan cara yang benar ya meskipun cuma simulasi ya gitu dan ini kan juga masih online jadi susah ya kalau dulu sih waktu di kelas gampang ya karena semuanya ketemu jadi bisa saling ngetes satu sama lain ya gitu nah ini tapi ini yang ini tugasnya anu sih dikumpulnya nanti masih di akhir semester ya tenang aja enggak terus minggu depan dikumpul enggak ya di akhir semester gitu karena materinya kan masih ada yang harus diajarin juga ya barangkali ada yang mau pakai materi yang minggu depan gitu ya seperti itu oke ada yang mau ditanyain nggak sampai di sini nggak ada ya sudah kalau nggak ada ya berarti sampai di sini aja oh ini ada pertanyaan ini individu Pak ya individu ya tugasnya individu makanya saya nggak nuntut banyak ya jadi kalau dulu sih kelompok ya waktu masih offline tuh kelompok dan aturannya lebih ketat respondennya harus banyak terus harus apa diolah pakai statistik dan lain sebagainya ya tapi kan memang dulu gampang ya kalau pas offline ya karena kan di kelas ketemu semua kan ya udah di kelas ada berapa 30 orang aja udah cukup datanya ya gitu tapi kalau sekarang ini kan susah ya karena online jadi kalian ngetes aja disuruh nyobain orang-orang di rumah kalian atau teman kos kalian ya 5 orang 10 orang cukup ya gitu nanti websitenya juga sudah saya tentukan ya website atau aplikasi ya nah cuman kalian tugasnya adalah kalian bikin tasknya nah itu dari kalian ya skenarionya apa aja yang harus dites ya misalnya harus login harus register harus ini harus itu kalian tentukan sendiri ya kemudian yang mau diukur apanya itu juga kalian yang tentukan sendiri terus kemudian nanti kalian bikin di laporan ya bikin aja laporan singkat nggak usah detail-detail ya bikin singkat aja intinya saya nguji website ini skenarionya A B C D E ya respondennya ada berapa gitu hasilnya seperti ini kesimpulannya apa gitu kesimpulannya ya intinya nanti aplikasinya atau sistemnya antar mukanya bagus apa enggak intinya cuma gitu aja kalau bagus kenapa kalau jelek ya kenapa gitu oke ada lagi yang mau ditanyakan tidak ada ya sudah kalau nggak ada kelasnya saya tutup kalau gitu ya sampai ketemu lagi minggu depan ya oke thank you Terima kasih, Pak.